Menurut KBBI, kemampuan berasal dari kata mampu, yang berarti kuasa melakukan sesuatu, sanggup, dapat. Kemampuan berarti kesanggupan atau kecakapan dalam melaksanakan sesuatu atau sanggup dalam melaksanakan sesuatu. Menurut Robbins dan Judge 2009, kemampuan atau ability berarti kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Menurut Robin pada tahun 2000, kemampuan merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil dari latihan yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi, kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan seseorang individu dalam menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil dari sebuah latihan dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu berpikir. Menurut Purwanto pada tahun 2000, pengertian berpikir dalam arti luas adalah bergaul dengan abstraksi-abstraksi. Dalam arti sempit, pengertian berpikir adalah meletakkan atau mencari hubungan pertalian antara abstraksi-abstraksi. Menurut Riantono pada tahun 2010, berpikir adalah suatu kondisi yang letak hubungannya di antara bagian pengetahuan yang ada dalam diri seseorang dan dikontrol oleh akal. Jadi, akal sebagai kekuatan yang mengendalikan pikiran. Dengan kata lain, berpikir berarti meletakkan hubungan di antara bagian pengetahuan atau mencakup segala konsep, gagasan, dan pengertian yang telah dimiliki oleh manusia yang diperoleh manusia. Menurut Sandrock pada tahun 2007, berpikir melibatkan kegiatan manipulasi dan mentransformasi informasi dalam memori. Jadi, berpikir merupakan aktivitas mentransfer informasi terhadap masalah atau persoalan dan tetap berupaya untuk memecahkannya dengan cara meletakkan hubungan di antara bagian pengetahuan suatu persoalan dengan lainnya sehingga menemukan jalan keluarnya. Menurut Maedasari pada tahun 2015, di dalam berpikir logis terdapat proses berpikir yang menggunakan penalaran secara konsisten untuk menghasilkan kesimpulan. Menurut Siswono pada tahun 2008, berpikir logis dapat diartikan sebagai kemampuan siswa untuk menarik kesimpulan yang sah menurut aturan logika dan dapat membuktikan kesimpulan itu benar atau valid sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang sudah diketahui. Menurut Albert, berpikir logis adalah proses mencapai kesimpulan menggunakan penalaran secara konsisten. Menurut Andriawan dan Budiarto pada tahun 2004, dalam Rahmawati dan Kurniasari tahun 2016, berpikir logis adalah suatu proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang berupa pengetahuan berdasarkan fakta yang ada dengan menggunakan argumen yang sesuai dengan langkah dalam menyelesaikan masalah hingga didapat suatu kesimpulan. Jadi, kemampuan berpikir logis merupakan kesanggupan seseorang individu dalam mengerjakan beragam tugas dengan aktivitas mentransfer informasi terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk menemukan jalan keluar suatu masalah. Indikator berpikir logis menurut Mauliasari pada tahun 2010 terdiri dari 6 indikator. Yang pertama ada menguraikan fakta dari suatu masalah. Kedua, memilih gagasan yang tepat. Ketiga, mengidentifikasi dan memeriksa hubungan antara hal
dalam menyelesaikan masalah. Keempat, memeriksa dan menyelidiki masalah dari setiap sudut atau perspektif yang berbeda. Kelima, menyelesaikan masalah dengan mengikuti pola tertentu. Keenam, membuat kesimpulan. Itu indikator menurut Mauliasari. Selanjutnya, sedangkan indikator berikutnya yaitu indikator kemampuan berpikir logis matematis menurut Setiawati pada tahun 2014. Ada 3 indikator. Yang pertama ada variabel pengendali atau controlling variable, yaitu kemampuan menginterpretasikan informasi sebagai pengendali agar keterkaitan antara variabel bebas dan terikat tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Yang kedua ada berpikir proporsional atau proportional thinking, adalah kemampuan menentukan nilai kuantitas berdasarkan nilai proporsi yang diberikan. Ketiga, berpikir probabilistik atau probability thinking, adalah kemampuan menentukan kemungkinan terjadinya suatu kejadian tertentu. Keempat, berpikir korelasional atau correlational thinking, adalah kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan hubungan sebab akibat dari pernyataan-pernyataan yang diberikan. Kelima, berpikir kombinatorik atau combinatorial thinking, adalah kemampuan dalam menetapkan seluruh alternatif yang mungkin dalam suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Itulah 5 indikator menurut Setiawati. Selanjutnya, indikator kemampuan berpikir logis yang dikemukakan oleh Seragye dalam buku Santika pada tahun 2011. Ada 3 indikator. Ketiga indikator tersebut antara lain: 1. Hubungan antara fakta. Hubungan antara fakta di sini maksudnya permasalahan atau situasi yang melibatkan pemikiran logis dan menghubungkan penalaran yang bisa dipahami oleh orang lain. Kedua, memberikan alasan. Maksudnya, berpikir logis, berpikir secara tepat dalam kerangka maupun materi. Dalam proses berpikir logis, siswa dituntut untuk memberi alasan-alasan secara jelas. Jadi alasannya harus jelas ya, dan harus bisa memberikan alasan. Yang ketiga ada kemampuan menyimpulkan. Maksudnya, untuk membuat sebuah jawaban yang jelas, siswa harus bisa berpikir logis dan menyimpulkan suatu pendapat. Menurut Andriawan pada tahun 2014 juga menyatakan bahwa indikator dari berpikir logis ada 3, yaitu 1. Keruntutan berpikir. Peserta didik dapat menentukan langkah yang ditempuh dengan teratur dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan dari awal perencanaan hingga didapatkan suatu kesimpulan. Yang kedua ada kemampuan berargumen. Peserta didik dapat memberikan argumennya secara logis sesuai dengan fakta atau informasi yang ada terkait langkah perencanaan masalah dan penyelesaian masalah yang ditempuh. Ketiga, penarikan kesimpulan. Nah, pada tahapan ini, peserta didik dapat menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang ada berdasarkan langkah penyelesaian yang telah ditempuh. Pada 2 indikator lainnya tadi. Nah, mari kita lihat contoh soal. Pada soal diketahui selisih umur seorang ayah dan anak perempuannya adalah 26 tahun. Sedangkan 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya adalah 34 tahun.
Hitunglah umur ayah dan anak perempuannya 2 tahun yang akan datang. Nah, untuk soal yang ini sesuai dengan indikator yang tadi dari Andriawan, yaitu langkah pertama tentang keruntutan berpikir, di mana peserta didik harus bisa atau harus tahu langkah awal atau perencanaan yang akan dilakukan. Jadi bisa ditulis, bisa dilihat apa saja langkah awal yang akan dilakukan. Nah, bagaimanakah cara menyelesaikannya? Yuk coba mulai pikirkan dan tuliskan apa saja yang dapat diketahui dan langkah apa saja yang akan kita kerjakan dalam perencanaannya. Semangat! Mari kita lihat penyelesaiannya. Sesuai dengan langkah awal tadi, yaitu menentukan langkah awal. Atau kita di sini ada misalkan umur ayah adalah X tahun dan umur anak perempuannya adalah Y tahun. Maka didapatkan model matematikanya. Lalu tentukan cara menentukan nilai X dan nilai Y. Yuk baca dan lihat bagaimana cara pengerjaannya. Setelah mengidentifikasi tadi, didapatkan model matematika yang berbentuk sistem persamaan nilai dua variabelnya adalah X dikurangi Y sama dengan 26, maka dan X tambah Y sama dengan 44. Kita gunakan metode substitusi sehingga untuk menentukan nilai X, kita substitusikan dengan nilai X dikurangi Y sama dengan 26, sehingga Y dapat diganti dengan X dikurangi 26. Bisa kita lihat langkah-langkahnya seperti pada tampilan. Setelah didapat X sama dengan 35, maka sekarang kita substitusikan nilai X pada persamaan X ditambah Y sama dengan 44. Sehingga dihasilkan Y sama dengan 9. Dengan demikian, umur ayah sekarang adalah 35 tahun dan umur anak perempuannya sekarang adalah 9 tahun. Jadi, umur ayah dan umur anak 2 tahun yang lalu atau 2 tahun yang akan datang adalah 37 tahun dan 11 tahun. Setelah dari soal, mari kita beralih untuk pembahasan selanjutnya, yaitu motivasi belajar. Motivasi dapat didefinisikan sebagai dorongan. Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi munculnya karena terangsang atau terdorong oleh adanya unsur lain atau tujuan. Tujuan ini menyangkut soal kebutuhan. Menurut Sudirman, pada tahun 1988, pada halaman 75, mengatakan bahwa motivasi belajar adalah
keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu tercapai. Berdasarkan asumsi tersebut, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek dapat tercapai. Jadi didapatkan motivasi adalah usaha atau daya yang disadari untuk mendorong keinginan individu dalam melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan tertentu. Pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata, mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Indikator menurut Hamzah R. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Ketiga, adanya harapan atau cita-cita masa depan. Keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Keenam, adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga murid dan seorang siswa dapat belajar dengan baik. Ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar. Menurut Sardiman, HMP tahun 2011 halaman 83. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Kelima, cepat bosan pada tugas yang rutin. Keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. Kedelapan atau yang terakhir, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Itulah beberapa cirinya.